Kalau cowoknya pakai iPhone pasti sudah putus dari kemarin nih. Jangan diedit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lama tak jumpa ya. Sekali jumpa kita sudah bulan November ya. Kita ketemu lagi di akhir November, bro. Yes. Wah, berarti libur berapa kita sebulan nih? Sebulan. Ya, sibuk ya, sibuk. Wah, Desember bakal ada terus. Wah, kita sudah libur sebulan maksudnya. Tanggal ini terbitnya tanggal berapa ya? Tanggal 25 ya besok ya, tanggal 25 ya. Yes. Dan tanggal 27 ada acara besar ya saudara-saudara ya. 28. 28 ya. 27, 28 event. Iya, acara besar. 28 event kerjaan, 27 acara event teman. Teman ya. Yang pacaran siapa, yang nikahin siapa. Tuh ya. Bagus. Bagus. Tapi aku nggak kenal sih sama ini. Selamat ya buat Maya yang akan menikah di hari Minggu besok. Semoga sehat selalu, panjang umur, sejahtera, kaya raya, awet langgeng sampai tua renta ya enggak. Ya, dan semoga bisa menyinari hari-hari kalian dengan kebahagiaan. Aku nggak kenal sama suaminya Maya, jadi salam aja buat suaminya ya. Tapi kayaknya sih nggak pakai iPhone ya. Kalau pakai iPhone bahaya kan. Ya. iPhone tidak safe. Kalau cowoknya pakai iPhone pasti sudah putus dari kemarin nih. Jangan diedit ya. Oh iya, selama kita libur ini ternyata saya sibuk juga ya dengan beberapa acaranya, yaitu program pelatihan peningkatan profesi wakil pialang berjangka. Kebetulan kemarin diadakan secara online nasional di tanggal 15, 16, 17 November ini. Wah, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapat di situ buat teman-teman juga yang hadir di saat itu ya. Ada rata-rata ada 70 lebih ya wakil pialang dari berbagai macam broker. Banyak banget ilmu, ada yang mengisi dari Bapepti pastinya, dari Asosiasi Pialang Indonesia juga ada di situ, kemudian ada dari KBI juga, ada dari BBJ juga ya, dan ada dari penasehat juga. Banyak sekali ilmu, dan saya pengennya sih nyampein di beberapa video ini, cuma kayaknya kalau semuanya ntar saya ngambil jatahnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah ini ya, sudah ngisi ya, Pak Natalius gitu, Mami Rita, Ibu Putri, kemudian Pak Jovian, Pak Zulfan, Pak Udi gitu ya. Banyak sekali Pak Irawan, banyak sekali yang sudah memberikan ilmu buat kita para wakil pialang berjangka atau orang-orang yang mempunyai lisensi untuk menjalankan bisnis di bidang perdagangan berjangka ini. Di bidang trading intinya kayak gitu kan. Jadi saya ngisi kayak gini juga ya semoga tidak melanggar peraturan yang ada ya. Karena yang saya sampaikan kan memang betul-betul bagaimana membuka mata masyarakat tentang bisnis perdagangan berjangka ini. Aneh ya terdengar di kuping ya, perdagangan berjangka. Trading online Pak, Bu, gitu. Forex Bu, gold Bu, tapi yang legal. Nah, itu dia. Jadi kemarin sempat ada pertanyaan itu. Jadi bagaimana cara membedakan pialang legal dan ilegal? Ya sederhananya pialang legal pasti akan terdaftar di Bapepti. Bapepti.go.id. Berulang kali di video-video kita sampaikan bahwa ketika Anda mendapatkan penawaran dan ada orang bilang legalitas saya dari Kemenkumham atau dari kementerian apapun itu, mohon dicek cross gitu loh. Nah, di sini sederhana aja, buka aja di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, kemudian di bawahnya itu ada bapepti.go.id, kemudian itu sebagai regulasinya pialang yang legal pasti akan terdaftar di situ. Kemudian di Clearing Berjangka Indonesia dan Bursa Berjangka Jakarta atau JFX gitu. Itu pialang ilegal pasti terdaftar Bu di situ semua gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Jadi memang harus dicek cross, jangan hanya percaya aja gitu. No. Jadi harus dicek cross ya. Nah, salah satu pokok bahasannya yang disampaikan, yang saya terima pada saat kemarin pelatihan, penyegaran. Tidak ada ujian, tapi penyegaran saja. Supaya saya tidak lupa dengan rules-rulesnya. Kita akan bicarakan mengenai hal yang tidak ada kaitannya dengan rules-nya, yang enteng-enteng aja. Itu pasal-pasal bro, lihat kan status setiap hari kan ada pasal ini, pasal itu.
Kita ini yang tidak ada pasal-pasalnya. Bukan karena lupa ya, beberapa enggak ada catatannya ada. Ingat kok, tapi itulah gunanya penyegaran ya. Itu gunanya penyegarannya. Jadi salah satunya adalah bagaimana cara pemeliharaan hubungan dengan nasabah. Nah, ini buat Anda-Anda yang bekerja di broker, yang bekerja sebagai pelaku usaha, sebagai marketing, sebagai pialang berjangka. Ini penting banget ya buat Anda-Anda kemarin yang nggak ikut pelatihan penyegaran wakil pialang. Ini penting banget ya, menjalin hubungan baik dengan nasabah ya, itu penting banget. Caranya salah satunya adalah pertama, berusahalah mengenal nasabah secara personal. Secara personal dalam porsi yang tepat. Ya, jangan dipacarin, jangan terlalu dekat. Berusahalah mengenal nasabah secara personal saja, personal. Pacarin juga secara Enggak dong, di mengenal secara personal aja, nggak sampai ke arah situ bro. Cuma juga dipacarin ujung-ujungnya nikahin orang lain kan nggak seru bro gitu. kenal lagi. Anda kenalan, Anda prospek, Anda bikin pinter gitu kan, sudah deket, closingnya di pialang lain. Anda udah ngasih ilmu, dianya malah trading di pialang lain. Nah, ini kan enak bacanya. Berusaha mengenal nasabah secara personal. Wah, ini. Kenapa? Karena biasanya kalau kita kenal dengan nasabah itu, dengan orang-orang yang percaya kepada Anda untuk membimbing mereka di bisnis trading online ini, biasanya komunikasinya bagus gitu. Jadi, komunikasi itu diperlukan ketika Anda menghandle nasabah, karena banyak hal-hal detail di dunia trading ini yang tidak diketahui oleh orang awam. Nah, tugas Anda seperti itu. Ketika Anda kenal secara personal, maka Anda akan menemukan bahasa yang pas untuk Anda sampaikan. Jadi kalau Anda nggak kenal, kadang-kadang kita nggak ngeluarin bahasa yang pas ya, karena kan isi kepala orang beda-beda, backgroundnya beda-beda, karakternya beda-beda. Kita yang suka ketawa-ketiwi kayak gini, dilalah ketemu orang yang textbook, dianya beranggapan, apaan sih ini kok cengas-cengenges, belum bercandanya, mana intinya gitu. Tapi buat orang-orang yang santai masuk dengan gaya yang seperti ini gitu. Beberapa murid saya juga yang khusus datang ke sini juga karena karakternya ya, karena cara bicara saya yang seperti ini. Tapi bukan melulu berarti harus bertahan di posisi seperti ini, no. Tapi ketika Anda menghandle suatu nasabah, seseorang, suatu pihak, untuk percaya Anda sebagai pintu ke bisnis ini, maka Anda diwajibkan untuk mengenal mereka juga gitu loh. Nah, dengan mengenal mereka, tahu karakternya, Anda jadi bisa memberikan umpan balik yang mateng gitu. Umpan balik yang dimana bisa diterima dan bisa ditangkap dengan jelas oleh mereka. Nah, itu gunanya kenal secara personal. Jadi Anda buang waktu lah untuk mengenal, untuk lebih sering ketemu, lebih melihat hobinya apa, pekerjaannya apa, pendapatannya berapa, kondisi rumahnya seperti apa. Ngobrol lah, jangan hanya tentang bisnis kita aja, ngobrol tentang bisnisnya beliau, tentang lingkungan beliau, sehingga akan terjadi kedekatan secara personal. Nah, itu penting itu. Jadi kalau sudah di situ, wah enak bro. Mau apa aja ngobrolnya enak, dia mau top up berapa aja enak, dia mau WD berapa aja dia akan sampaikan secara langsung. Dan dia akan dan dengan dekat secara personal akan otomatis akan timbul rasa percaya. Nah, ketika ada rasa percaya di situ, bisnisnya jalan. Dan Anda mau ngomong apa aja tuh enak gitu. Terutama ketika Anda legal ya. Itu udah dipercaya dan Anda legal, udah jalan bisnisnya gitu. Udah enak gitu. Yang kedua adalah simpanlah data nasabah dengan membangun basis data yang terdiri dari nomor telepon, alamat rumah, dan alamat email atau data-data yang lain. Jadi memang kita harus punya, kalau saya di tim saya selalu bilang, mau semaju apapun zaman, Anda harus punya pulpen dan buku. Anda harus catat ini secara manual, harus secara manual. Kenapa? Karena umpamanya nasabah buka IMS gitu. Anda harus tahu nasabah Anda namanya siapa, emailnya apa, kemudian Anda tahu nama pekerjaannya segala macam, sehingga kalau terjadi sesuatu Anda punya data-datanya gitu. Umpamanya ketika terjadi lupa password gitu, atau ketika ada konfirmasi seperti kejadian dulu di suatu pialang, nasabahnya adalah artis. Nah, ketika artis ini meninggal dunia, ini kan pialang bingung ini mau kemana, mau dialihkan kemana, mau diwariskan kemana, dana yang ada diinvestasikan di kantor tersebut gitu. Nah, akhirnya ditelusurin, dapatlah data-datanya, ada istrinya, ada anaknya, kemudian ada pengacaranya, maka kita hubungin semua itu dan diserahkan ke ahli warisnya dananya. Nah, itu penting sekali gitu. Jadi jangan hanya
melulu ngobrol, data Anda saja yang disimpan oleh nasabah, sedangkan Anda nggak tahu apa-apa tentang nasabah. No, jadi knowing your customer itu penting sekali ya. Jadi simpan rapi, sehingga Anda tahu bagaimana harus perform sehingga memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan mereka apa saja? Nah, mulai dari data-data itu kan Anda jadi tahu bahwa oh, mereka ternyata kebutuhan mereka adalah ditemenin trading gitu. Diberikan review market setiap pagi gitu, atau ditemenin ketika ngambil posisi umpamanya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jangan Anda yang ngambil posisi ya, tapi biarkan mereka yang ngambil posisi. Ajarin supaya pintar sehingga bisnis ini terbuka untuk semua orang. Ya, jangan ada yang tradingin, kacau nanti, dilarang loh ya. Sebagai wakil pialang berjangka. Yang bukan pialang berjangka mau tradingin orang, ya terimalah resikonya. Ya. Yang ketiga adalah pelajari preferensi dan kebutuhan nasabah dengan menganalisis data yang diperoleh melalui survei, jejak pendapat, dan kuesioner. Nah, misalnya, kenapa Anda dipercaya oleh nasabah? Nah, itu bagus loh buat perkembangan kita. Jadi ada hal-hal seperti kuesioner itu kan kita harus punya ya, audit ya. Kita harus punya survei untuk diri sendiri gitu. Nah, ke nasabah ini paling enak nih. Testimoni yang didapatkan. Testimoni kita belum, bro. Testimoni JTS YouTube juga belum kan? Nah, testimoni itu penting loh. Jadi sehingga memberikan Anda pasar lebih luas. Ingat, ketika Anda menghandle satu nasabah dengan baik, maka akan menimbulkan peluang Anda untuk mendapatkan nasabah yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya gitu. Jadi penting banget gitu. Jadi itu gunanya Anda pelajarin kenapa butuh mengetahui kebutuhan nasabah itu apa aja gitu. Mulai dari hal-hal yang seperti itu tadi gitu. Jadi bertanyalah kepada mereka, kenapa sih Pak? Kenapa percaya sama saya Pak? Nah, kenapa? Apakah karena pakaian saya? Apa karena perusahaan saya? Atau karena iming-iming bonus yang saya berikan? Misalnya gitu ya, misalnya ada itu ya. Ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa lah ya, keterlaluan lah ya. Tapi kalau ada ya bagus gitu ya. Yang keempat adalah lakukan riset kepada nasabah. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin dengan menanyakan apa yang nasabah butuhkan dan inginkan. Tanyakan juga seberapa besar tingkat kepuasan mereka agar Anda bisa memperbaiki hubungan dan meningkatkan kualitas layanan secara penuh. Pelajari pangsa pasar tertentu dengan menganalisis hasil riset pasar yang berlaku umum untuk mengetahui kondisi pasar dan memperoleh informasi yang bisa Anda manfaatkan. Gitu. Gunakan program analisis dari komputer untuk mengumpulkan informasi. Wah, ini kita disuruh dengan menggunakan kecanggihan komputer ya. Jadi artinya adalah riset terhadap nasabah itu penting juga. Kayak saya umpamanya, saya melakukan riset terhadap nasabah dulu ya. Saya hanya setelah saya melakukan riset, saya merasa saya hanya cocok dengan orang-orang yang berjiwa muda. Yang masih mau nongkrong, yang kadang nongkrong di kafe cuma sekedar ngopi, ngobrol-ngobrol, cuap-cuap, atau kita habiskan waktu di prime time jam 7 sampai jam 9 malam ngeliatin live musik doang. Nah, itu pembicaraan yang berkualitas itu timbul dari situ gitu. Sedangkan ketika saya ketemu orang-orang yang textbook, yang sangat-sangat jarang berbicara, lebih ke orang-orang yang sulit untuk didekatin gitu, irit bicara, lebih susah sayanya gitu, karena mau pecicilan dianggap nggak sopan gitu kan, mau ngikutin ritmenya saya jadi bingung harus ngomong apa gitu kan. Ada kan beberapa nasabah yang ketika kita temuin cuma bilang oh ya gitu, masih bagus dia nggak ngomong kamu nanya. Jadi aneh juga ya. Jadi lebih ke situ sih arahnya. Jadi jangan sungkan untuk Anda mempelajari nasabah-nasabah Anda, terutama yang sudah closing, karena penting untuk menjaga hubungan. Karena berdasarkan pengalaman saya 14 tahun di bisnis ini, mengenal nasabah dengan baik itu akan memberikan kita peluang market yang lebih luas. Karena dari satu nasabah bisa jadi 2, 3, akan ada referensi. Karena ketika kita udah tercoreng oleh kelakuan yang tidak enak gitu, membohongi nasabah atau memberikan suggest yang tidak benar gitu, yang seperti memberikan iming-iming fixed income segala macam, Anda nggak dipercaya, Anda bisa dilaporin, susah nanti ya. Tapi kalau Anda bisa menjaga hubungan baik dengan nasabah ya gede banget peluangnya. Bahkan mungkin aja Anda bisa dapat bisnis yang lain dari nasabah Anda, karena secara karakter mungkin Anda sudah dikenal ya. Nah, itu dia. Sementara seperti itu pokok bahasan yang pertama. Kita akan ada banyak lagi tentang tata cara penerimaan nasabah, kemudian regulasi-regulasi apa aja yang terbaru dari Bapepti dan pemangku
sistem yang lain di bisnis ini ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, silakan komen di bawah, jangan lupa subscribe juga, di-share juga boleh video-videonya kita karena kita sangat mengharapkan itu semua. Ya itulah ya, kita butuh itu. Jadi subscribe lah. Khusus Anda yang subscriber ke 1001 akan mendapatkan hadiah dari kita ya nanti ya. Ya. Nanti kita diskusikan ya hadiahnya apa nanti ya. Ya. Ya, yang jelas ya Hadiah lah. hadiah lah pokoknya. Undangan kali ya. Ya. Tanpa foto. Ya. Bahaya kalau foto. Jadi untuk Anda yang punya event di tanggal 28, fokus di event, silakan loading di tanggal 26, mulai tanggal 25 aja loading, nggak apa-apa, bukan diri Anda, daripada Anda harus mengikuti event sebelumnya. Piala Dunia, bro. Kan mulai tanggal 20 besok kan, jadi, tanggal 27 kan ada pertandingan. Kayak seperti itu ya. 27 malam. 27 malam. Pertandingan apa? Sepak bola. Sepak bola, ya oke. So dari sini kita pamit. Sampai ketemu di next video, masih bersama Mr. Ju dan channel Anti Trading. Trading seperti apa? Yang membagongkan. Membagongkan, merugikan, menipu Anda, menghabiskan uang Anda, membuat Anda tidak punya waktu untuk mencari uang lagi. Itu. Jadi silakan tonton channel ini dan jangan lupa sebarluaskan channel ini karena channel ini berisi hal-hal yang sangat sederhana tetapi berisi. Kita akan lebih banyak hal-hal ngobrol yang santai-santai kayak gini ya. Silakan dan sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana karena pandemi katanya sudah berakhir tapi penyakitnya masih ada bro. Tetap hargai kerja keras nakes kita karena tanpa nakes kita akan sangat sulit sekali menghirup udara bebas seperti ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.